Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adek-adek, kau mau pergi kuliah cium tangan apa tidak? Ayo, pergi kuliah cium tangan apa tidak? Ayo, kalau kau pulang lah. Kau cium tangan apa tidak? Cium tangan itu kalau bapak ibu pas saya ibu saya pernah dua dulu. Ini dulu saya pun. Baru bawa ini 2 kali. Itu namanya cium tangan yang diajarkan ulama. Kamu tidak. Ya mak. Bukan cium tangan itu dong. Dia saya lihat ada mahasiswa kan, parkir motor. Saya lihat, dia cium tangannya cowok. Selesai saya nak, apa itu dek? Kakakmu? Bukan kak. Ustaz, siapa itu? Cowokku. Kenapa kau cium tangannya? Baik kak Ustaz, keadaan terjemput. Kak bilang ada maunya dong. Coba, cewek, muliakan orang tuamu. Insya Allah hidupmu bahagia. Allah tidak minta kau terlalu cerdas untuk bahagia. Tidak. Allah cuma minta ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Mana aplikasinya Ustaz? 1, jangan pernah kau tinggalkan rumahmu tanpa ridha dan restu orang tuamu. Itu prakteknya itu. Kan kita sudah semua tahu harus muliakan orang tua. Betul, itu definisi konsepnya. Mana definisi operasionalnya? Definisi operasionalnya yang terukur konkret mana? Jangan pernah kau keluar rumah tanpa ridha izin orang tuamu. Orang tua aku jauh Ustaz, saya ngekos di sini, telepon. Mak, saya mau pergi kuliah dulu. Doakan saya selamat, Mak. Saya dapat apa yang saya cari. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki saya menjadi ibadah di sisi Allah. Begitu ibu mengatakan amin ya rabbal alamin, arasnya Allah bergetar menerima doanya ibu. Tapi kamu mau pergi kuliah bukan ibu mau ke telepon cowok. Kak, pergi kuliah dulu ya. Pakai payung sayang. Iya kak. Tapi hati-hati, terserah kakak aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Kau lah itu. Ayo, jangan. Kalian juga cowok, jangan bodoh-bodohi cowokmu, cewekmu. Ya, cowok cewek, dengar ini, terutama ini cewek. Kalau ada cowokmu sudah 2 tahun kau dipacari tidak dilamar-lamar, berhenti kau. Motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Masa kau dipacari malam minggu modal 10.000, roti 1, Coca-Cola sebotol, autan 2, umpamanya apa? Dongo. Ayo, muliakan orang tua. Umar bin Khattab pernah suatu ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak mungkin bisa melihat wajah Allah di dunia, tapi saya mau tahu gimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Nabi bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Enggak ada dedek, kalian kalau mau sukses sudahlah, tidak usah kau cari muka sama wali kota, tidak usah cari muka sama gubernur, kepala dinas pendidikan, tidak usah kau cari muka sama orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah berkah, insya Allah hidupmu akan sempurna. Saya bisa bicara begini karena itu yang saya praktekkan. Jarang-jarang orang bisa seperti saya. Bukan mau takabur, ini motivasi buat kalian semua. Kalau kau muliakan orang tuamu, insya Allah sampai detik ini itu ibu saya anggap keramat hidup. Meskipun sekolah tidak ada, tapi setiap ada sesuatu yang saya mau putuskan, saya pasti tanya, Mak, menurut yang paling susah kalau saya telepon pagi-pagi, di mana lah bahasa Bugis? Kega si kuyena, di mana kau lagi nih nak?
paling susah menjelaskan, saya di Palangkaraya, saya di Pekanbaru. Mau bagaimana? Karena dia tidak tahu apa itu Pekanbaru. Nah, saya cuma wilayah Pulau Sumatera, ya sudah selesai. Tapi tidak boleh kita anggap remeh itu orang tua. Mentang-mentang kita profesor, mentang-mentang kita punya gelar akademik doktor, ibu kita tidak tamat SMP, ibu kita tidak tamat SD, lalu tidak dimintai pendapatnya, Allah tidak akan ridha dengan apa keputusan yang kau ambil. Mau beli tanah, tanya ibumu. Mau lanjut sekolah, minta ridha ibumu. Mak, saya mau sekolah. Mak berderma. Ibu itu pasti sadar diri. Ah, kenapa kau tanya saya, nak? Kau lebih tinggi sekolahmu, pasti kau lebih tahu. Tapi ingat, ketika itu, maka ibu dalam hati berkata, anak saya tetap menghargai keputusan saya. Dan pada saat itulah Allah tersenyum melihatmu. Ya, ibu-ibu juga nih. Banyak suami berdosa sama orang tuanya gara-gara ibunya, istrinya. Datang orang tuanya dari kampung, mertuanya, baru duduk ditanya sama, kapan datang Bu Haji? Baru nak, kapan pulang? Baru 1 jam mertuanya duduk, sudah ditanya kapan pulang. Ada suami begitu di sini? Takut sama istrinya? Ada Pak? Rugi-rugi jadi dosen kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah, semua gaji kita diambil. Belum naik aja tunjangan dia sudah tahu. Sekongkol dengan bendahara. Semua gaji kita diambil, masa mau takut sama istri? Orang bilang, Ustaz dia takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya marah Ustaz. Ngapain? Kenapa kalau dia marah? Ngamuk dia Ustaz. Biar aja dia ngamuk. Dia kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Dia kasih pecah televisi, alhamdulillah kita nggak bayar listrik mahal-mahal. Dia kasih pecah sendok, kasih pecah semua. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Bu. Ada yang kadang curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suami saya serumah dengan mertua saya, Ustaz? Mertua saya ikut sama saya, Ustaz. Tapi kenapa itu suami saya lebih sayang sama ibunya daripada saya istrinya? Saya, Bu, ibu sadar, jangan ngomong gitu. Mestinya ibu katakan, alhamdulillah suami saya sayang sama ibunya. Kenapa? Mudah-mudahan anak yang ibu lahirkan punya sifat seperti suamimu. Meskipun ibu sudah pensiun, sudah tua, anakmu masih ngurus kamu. Tak gampang itu jadi istri, Bu. Tak gampang juga jadi suami. Apa gampang? Apa? Susah jadi suami. Kenapa susah, Ustaz? Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Maksudnya apa? Ibu dipikirkan di dunia bagaimana supaya bisa beli berlian, bagaimana supaya bisa ber-AC kamarnya, bagaimana supaya bisa beli baju tiap bulan supaya dihormati kalau pulang kampung, bagaimana dibelikan mobil supaya kulitmu tidak rusak. Itu dipikir sama suamimu. Mana ada pernah ibu bagaimana supaya suamiku beli krokodil? Enggak pernah ibu pikir begitu. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu dipikir. Maksudnya apa? Suami kalau istrinya tidak baik agamanya, suaminya bagus agamanya, penghafal Quran, penceramah, tapi istrinya durjana, suaminya masuk ke dalam neraka teman istrinya. Beda perempuan. Ibu tidak nanggung dosanya ini depan. Tidak. Ibu tidak nanggung dosanya. Ibu baik agamanya, suaminya tukang tipu, koruptor, tidak sholat, tidak puasa. Tadahulul jannati bisalam, kata Nabi. Bu, tidak usah cemas. Itu 7 pintu surga, pilih mana kau mau masuk. Tak ada urusan dengan suamimu. Hanya dia suka marah-marah. Ngomel aja kerjanya. Gimana kita mau betah di rumah? Baik kalau dia cantik. Kita mau tidur baca proposal lah. Nih, Bu, capek skripsi tadi 3 dibaca. Ibu boleh jadi dosen, itu amal jariah. Tapi jangan sampai gara-gara dosen ibu telantarkan kewajibannya kepada suami. Tak ada gunanya itu di hadapan Allah. Ibu boleh jadi dosen sampai sekolah ke luar negeri, boleh, agama tidak melarang. Tapi jangan sampai melalaikan tugasnya kepada suaminya. Kalau ibu melalaikan tugas kepada suami, di hadapan Allah ibu tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Ya? Maka ibu-ibu dulu kan hebat, tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi profesor. 4-12 anaknya bisa bergelar baik anak-anak. Sekarang heran kita lihat ibu-ibu, 2 anaknya tidak bisa dididik, padahal ibu bapaknya profesor doktor. Anaknya 1 yang cewek
pengisap, yang cowok pengedar. Hancur. Nah, ini siapa yang gagal? Ibunya. Kenapa anak-anak kita sekarang banyak kurang ajar? Karena ibu gagal mendidik anak. Ibu gagal mendidik anak. Kenapa banyak koruptor? Karena ibu gagal mendidik anak. Kami laki-laki tugasnya cari nafkah. Gimana anak saya bisa beli baju? Gimana anak saya bisa sekolah tinggi-tinggi biayanya? Itu tugasnya suami. Tapi mendidik tugasnya ibu. Ketika ada anak gadis tidak pakai jilbab, tidak sholat, ibunya dulu dicari di akhirat. Mana ibunya? Jika ada anak tidak sekolah karena dia miskin, bapaknya yang dicari di akhirat. Mana bapaknya ini? Kok bisa terlantar? Ibu-ibu, didik anak. Gimana cara mendidik anak? Silahkan kau baca riset psikologi pendidikan, riset metode mendidik anak, silahkan. Tapi sesat ketika meninggalkan Quran mendidik anak. Gimana cara mendidik anak? Buka Quran, surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Ya budaya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu yang dididik kepada anak.